Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsil kham satin wa isrina lazim kula mukallafin fahaqiq waghtani hum adamun idrisun nuhun huduma Soli wa Ibrahimu kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishaku kadha Yakubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa Zulkifli Daudu Sulaimanu Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Insya wa Taha Khatimun Da'ghaya Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamid Subhanallah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Dengan izinnya, dengan kudrat iradatnya, alhamdulillah, kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, mengikuti, bersilaturahmi di acara berbagi tausiah ini, berbagi pengalaman, berbagi wawasan, saling melengkapi, saling mengisi di antara kita dan sekaligus kita saling bersilaturahim di antara kita semua. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan hamdalah dan aplikasikan diri kita untuk mendekat kepadanya Allah Azza wa Jalla. Kepada para ikhwan akhwat Al-Fakir dimanapun berada, yang Al-Fakir sangat hormati, yang Al-Fakir sangat cintai, yang Al-Fakir sangat muliakan, dan Al-Fakir sangat banggakan. Semoga kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan dan pengampunan, taufik dan hidayah, dan kita dianugerahi umur yang panjang dan berkah, serta diberi rizki yang sempurna, diberi rezeki ilmu yang bermanfaat, diberi rezeki harta pangkat yang bermanfaat juga. Jadi naudzubillah, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi harta yang menjadikan kita congkak sombong, diberikan jabatan kedudukan yang membuat kita besar kepala. Naudzubillah. Karena pemberian seperti itu bukan nikmat, tapi itu adalah azab atau ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Banyak yang diberi oleh Allah kedudukan, kehebatan, kekayaan, menjadi dia ingkar, menjadi dia kufur, menjadi dia menentang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak yang diberi ilmu, diberi kedudukan, diberi harta, tapi justru dia lebih dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita inginkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini Al-Fakir insya Allah mau mengijazahkan satu amalan, satu aurad. Al-Fakir mau berbagi. Semoga ini bermanfaat
untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang mana aurat ini, amalan ini adalah amalan atau aurat untuk menjadi miliarder jalan pintas. Jadi maksudnya jalan pintas itu ya dengan jalan cepat, maksudnya dengan jalan cepat yang tidak terlalu rumpil. Jadi kan gini. Jadi kita kadang-kadang ya mencari harta itu ya dari misalkan yang sekecil seperti apa? Ya seperti kita misalkan apa? Buruh bersih-bersih kebun, buruh kita membajak di ladang-ladang dan lain sebagainya. Jadi dari nol. Seperti itu. Ada yang jalan pintas. Ya tentu jalan pintas ini Allah. Jadi prerogatif Allah. Kalau Allah memberikan kita jadi, ya jadi. Tapi Allah tidak memberikan kita, ya tidak jadi. Apapun itu. Kalau Allah tidak memberikan, ya tetap tidak. Makanya tidak sedikit. Kita sekolah, wah sampai kemana. Juga kita belajar ngaji pesantren sampai kemana. Tapi tetap sudah ada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita di terminal akhir dijadikan apa? Kehendak Allah. Nah, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi, baik buruknya segala sesuatu putusan itu Allah lah yang menentukan, yang memutuskan. Apa yang diputuskan oleh Allah tetap baik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita menerimanya. Karena belum tentu hebat orang yang diberi kedudukan, yang diberi harta, yang diberi segalanya, ya belum tentu itu dinamakan sukses. Mungkin dia di alam akhirat menjadi kayu bakar neraka, naudzubillahi min dzalik. Tapi belum tentu orang yang hidupnya di dunia seperti orang hina dipandangnya. Harta enggak punya, kedudukan enggak punya, segala macam enggak punya. Tapi di hadapan Allah nanti di akhirat dia menjadi seorang yang terhormat, yang mulia dan istimewa dan berwibawa. Itulah kehidupan. Jadi apapun yang diputuskan, apapun yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kita terima. Karena itu adalah terbaik menurut Allah bagi kita. Alhamdulillah. Jadi ini, aurat ini itu adalah bersyariat kita. Berusaha. Sama aja. Sama aja kita misalkan bersekolah. Kita ya berbagai macam perjuangan dah. Cuman ini cara mendekat dan kita berzikir ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum ke acara inti, ya kita punya kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu adalah kita belajar ilmu. Karena ilmu syariat itu adalah suatu hak atau pusat dari segala ilmu. Apapun tanpa ilmu syariat itu adalah tidak benar atau batil. Sekarang mari kita kaji atau kita bacakan satu hadis Nabi. Man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafilin. Jadi barang siapa yang membaca satu ayat saja daripada Al-Quran, maka tidak akan tercatat, tidak akan termasuk golongan orang yang ghafil, lalai, lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam hal bidang aurat seperti bacakan ayat kursi 170, bacakan surat Al-Fatihah 125, bacakan surat Wadduha 41 dan lain sebagainya. Ya tentu karena ini apa? Untuk sebagai mengetahui lebih dalam. Jadi apa kegunaannya kalau kita membaca Fatihah sekian, ini kegunaannya untuk apa? Wasiatnya apa? Faedahnya apa? Dan kalau kita baca nanti kita seperti apa? Itu
Namanya wasiat. Kalau di area al-hikmah itu diterangkan. Tapi sebenarnya yang menerangkan itu adalah jelas hadis Nabi, gitu kan. Makanya di sini ya kita terutama ya para cendekiawan lah. Para cendekiawan, para santri, para kiai, para ajengan, para mubalik, para penceramah, itu kan semua subhanallah, Al-Fakir sangat menghargai, Al-Fakir sangat menghormati, Al-Fakir sangat bangga. Ya mungkin itu sebagai guru-guru Al-Fakir semua. Cuma di sini Al-Fakir kadang ya marilah kita lebih lagi belajar. Kita belajar lagi maksudnya. Jadi di sini kadang kita sedikit kesalahpahaman atau mungkin tujuan kita berbeda. Berbeda gimana? Ya kan gini. Sebenarnya misalkan seperti para ulama, para kiai, para sepuh, suka datang orang ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Kiai, ini saya lagi nggak punya kerjaan, saya kerja di kantor atau kerja di perusahaan, saya diputus kerja, di PHK. Saya minta doanya Pak Kiai. Ini Kiai kan punya kitab. Kitabnya kitab sahih. Justru mengikuti hadis Nabi. Banyak di situ Nabi bersabda tentang keutamaan Al-Quran. Misalkan kalau membaca surat Fatihah, wasiatnya kita semua hajat kita dikabul. Kalau kita punya muskilat, punya masalah, kalau minta kepada Allah, kalau ini dibaca sekian, insya Allah kita terkabul. Terus oleh kiai itu diberikan ke orang yang datang itu, oh wiridan ini ya sekian. Puasa ya, puasa sekian. Itu baik itu. Tapi kadang-kadang kita sekarang ribut-ribut. Itu kok dikatakan dukun lah. Sekarang banyak dukun dengan kiai. Beda-beda tipis. Mana kiai, mana dukun, mana kiai. Subhanallah. Sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya kalau dukun itu jelas. Netral, dukun itu jelas. Ilmunya pun beda. Bukan Al-Quran yang diwirid, tapi ada. Punya mantra-mantra tersendiri. Dan kalau dukun itu jelas. Dia mintanya juga kemana. Kalimatnya juga kalimat seperti apa. Itu dukun. Jelas kalau dukun itu sudah deal. Man ata arrafan fasa'alahu an say'in lam tukbal. Salatu arba'ina yawman. Jadi kalau kita mendatangi dukun itu jelas. Datang ke dukun, bertanya, meminta bantuan kepada dukun, maka sholat kita pun 40 hari tidak diterima oleh Allah. Itu deal. Cuman yang menjadi kita was-was sekarang ini, kok banyak ulama-ulama, kiai-kiai, bahkan di poin dukun itulah. Subhanallah. Jadi ayo kita saling belajar lagi, kita saling menghormati, dan kita saling lebih banyak membuka kitab lah. Seperti kitab kitab seperti kitab Manba Usulul Hikmah, Syamsul Ma'arif Kubro, Jawahirul Lama'ah, terus kitab Mujarobat Adairobi, terus kitab Al-Ufaq, terus ya berbagai macam kitab. Terlalu banyak kitab-kitab ini. Dan kitab-kitab ini disusun oleh para aulia. Yang lebih terkenal lagi ulama kita, ikutan kita adalah Abi Hamid Al-Imam Ghazali rahimahullah. Beliau banyak mengarang kitab-kitab tentang aurad ini. Terus para ulama, para santri banyak yang membaca, yang memiliki kitab ini. Terus kedatangan tamu. Selain dia membaca, langsung dikasihkan ke tamu. Itu adalah jelas turun-temurun hadis Rasulullah. Ini sekarang
malah banyak yang menyamakan dukun. Itulah. Jadi kita harus waspada dan kita pun harus jeli mana dukun, mana kiai. Kiai jelas kitabnya ada, mengikuti sabda Nabi, dan yang diamalkannya pun adalah Al-Quran dan hijib-hijib para aulia. Dukun itu adalah pembacaannya mantra, dan dia juga caranya juga berbeda, dan yang dimintanya pun lain daripada yang membaca Al-Quran. Jadi makanya ada keterangan apabila kita membaca, mengamalkan, mewiridkan suatu amalan atau suatu wiridan yang tidak tertulis di dalam Al-Quran ataupun hadis, maka itulah su'ul adab terhadap Rasulullah. Jadi jangan dibaca, jangan diwirid kalau amalan wiridan itu tidak tertulis di dalam kitab. Itulah. Jadi al-fakir mohon maaf, al-fakir orang bodoh, orang tidak punya ilmu apa-apalah. Cuman ya al-fakir juga kalau belajar guru, alhamdulillah banyak. Ya, di Indonesia pun ya banyak sekali guru al-fakir. Di luar pun ya banyak guru. Jadi ayolah kita saling menghormati, kita saling menghargai, dan kita saling memuliakan, dan kita terus belajar, dan belajar. Karena Allah memberikan ilmu kepada kita, tidak ada yang sempurna. Jadi, tidak sempurna ialah termasuk al-fakir orang yang sangat bodoh. Jadi, kalau kita mengetahui tentang ilmu, seputar ilmu, ya berarti hanyalah di situ ilmu kita. Jadi, tidak boleh kita menyalahkan cepat kepada orang lain sebelum kita mendatangi ke dia. Maksudnya, misalkan nih, ada orang ini memang misalkan dia paham benar tentang ilmu-ilmu, misalkan dia belajar ilmu Syamsul Ma'arif Kubro, atau belajar misalkan di kitab Abu Ma'sar Al-Falaki, ya belajar kitab-kitab yang menjurus ke tentang kebatinan lah. Jadi kita alangkah lebih baik jangan langsung gitu, wah itu adalah hurapat bid'ah tahayul, itu adalah tidak diajarkan oleh Nabi. Kita sebaiknya ya kita tabayun lah. Karena Karena mungkin yang diberitahukan oleh Allah kepada orang lain, tapi kita tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini al-fakir hanyalah ngobrol, hanyalah ngomong. Intinya al-fakir adalah ingin perdamaian, ingin saling menghormati, ingin saling menghargai, ingin saling memuliakan di antara kita. Kita di hadapan Allah adalah sama. Yang menjadikan perbedaan kita di hadapan Allah adalah hanya ketakwaan. Itulah sekian. Al-fakir mohon maaf. Sekarang kita langsung aja ke acara inti, itu adalah pengijazahan. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, ya menjadi orang yang kaya raya lah. Asal kita punya semangat, manjada wajada kata Nabi. Jadi barang siapa kita semangat, insya Allah bertemu dengan apa yang kita cita-citakan. Ini Rasulullah yang bersabda. Pertama tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafiina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Rahman bin Auf. Al-Fatihah. Khususan hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fi masjid wal maghrib. Khususan hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdamiul Afghanistan. Khususan hadrati Syekh Ustadi man ajajani hadza. Khususan hadrati Abi Wami. Wa ila hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Kita sudah maklum dan mafhum. Setiap kita mengatakan Al-Fatihah berarti kita harus baca surat Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Alhamdulillah sampai waladhdallin. Apa yang diwirid? Yang diwirid adalah surat Al-Waqi'ah 25 kali. Jadi
Kafiatnya begini. Kita ini hari Jumat kita puasa. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 7 hari ini. 7 hari. Itu di dalam 7 hari, dimulai subuh hari Jumat, kita membaca surat Al-Waqiah 25 kali. Hadorotnya yang sudah tadi Al-Fakir bacakan. Langsung baca surat Waqiah 25. Asar sama 25. Maghrib 25. Ya terus. Di dalam waktu 7 hari itu. Nanti malam terakhir, hari Kamis seperti ya. Hari Kamis itu, pas hari Kamis kita pas buka itu jangan terlalu banyak makan. Ya cukup kita air setengah gelas saja lah. Terus misalkan makan roti apa satu apa. Tuh nanti Maghrib tetap masih 25, Isya 25. Setelah beres Isya 25, ya kita istirahat, kita baca surat Al-Waqiah 125 kali. Beres 125 kali, langsung istighfar 100 kali. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100 kali. Subuhnya hari Jumat terakhir, kita cukup baca 1 kali saja. Terus, Ya Karim, Ya Wadud 100 kali. Jadi, Al-Waqiah 1 kali, Ya Karim, Ya Wadud 100 kali. Dawam itu. Jadi, tiap subuh terus dawam. Insya Allah, kalau kita ini amalkan secara seperti yang sudah tadi Al-Fakir katakan, insya Allah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Allah berkehendak, kalau Allah menghendaki, kita dijadikan orang yang kaya raya insya Allah. Ini adalah sudah tajribah tentang surat Waqiah. Untuk kita menjadi atau menarik tentang harta adalah banyak hadis Rasul, hadis Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi kita jangan cepat menyebut atau mengatakan atau melabeli kepada para ustadz, para kiai, para sepuh. Jangan cepat mengatakan dukun. Karena yang dinamakan dukun itu adalah waridannya juga bukan Al-Quran. Mereka punya wirid sendiri, dan yang dipinta oleh mereka pun, caranya pun mereka punya cara tersendiri. Ini adalah hanya garis besar. Kalau ingin lebih mendetail tentang hal ini, insya Allah Al-Fakir siap untuk ngobrol lebih lanjut. Ini adalah hanya garis besar tujuan Al-Fakir, kita, para ustadz, para santri, para kiai, supaya jangan ada gontok-gontokan perpecahan tentang masalah dukun al-hikmat, dukun al-hikmat. Jangan ada. Jadi akhirnya seorang sepuh, seorang kiai sepuh, seorang santri, ustadz yang waro dianggap dukun. Naudzubillahi min dzalik. Ini Al-Fakir ijazahkan ini ridho lillahi ta'ala kepada siapapun yang mendengar, yang menemukan suara Al-Fakir, tafadhol amalkan. Tujuan kita tiada dan tiada bukan adalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Al-'afwu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.